What's up is down, what's left is right. Di awal tahun 2025 ini, Eka menghadirkan kejutan dengan melaunching kelas layanan terbaru yang dinamain Prime Class. Kelas tertinggi dari bus Eka ini denger-dengar layanan dan sistemnya dibedain dengan yang udah beroperasi sebelumnya. Jalurnya pun juga baru, yaitu Jember, Yogyakarta, Tasikmalaya. Gimana layanannya? Simak sampai habis ya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Siang hari ini aku berada di stasiun Rambi Puji, habis turun dari kereta api Ijen Express yang tadi aku naik dari Malang, nyampe sini sekitar jam 12, tepat on time. Dan hari ini aku akan naik bus Eka yang buka jalur baru dari Jember menuju ke Tasik. Ini aku mau sholat dulu dan habis ini langsung bablas menuju ke terminal Tawang Alun yang letaknya nggak jauh dari sini. Untuk musolanya di sebelah sini, wudhunya di sini. Oke. Sekarang kita keluar dari stasiun Rambi Puji, kita cari ojek lah ya. Ada nggak yo? Harusnya sih ada sih. Ojek menuju ke sana. Deket loh, sekitar 1 kilometeran doang. Tapi kalau siang-siang gini jalan kaki yo. Panas banget cuy. Lah ini serius nih gak ada ojek. Oh ada becak, ada becak. Pak, becak pak. Alhamdulillah ada ternyata. Ngajengin terminal gak pak? Alhamdulillah pun. Saat ini aku berada di Jember, sebuah daerah yang berada di timur Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi sebagai kota paling ujung di timur Pulau Jawa. Ngomongin transportasi dari dan ke Jember ya, warga sini kayaknya patut berbangga deh. Selain akses transportasi gampang karena dilalui jalur kereta yang tersambung sampai ke ibu kota, pada awal tahun 2025, terminal kebanggaan warga Jember yaitu Terminal Tawang Alun telah selesai direnovasi dan dilaunching sebagai terminal mewah guna melayani masyarakat sekitar yang hendak bepergian dari Jember. Terminal yang terletak kurang lebih sekitar 10 km dari pusat kota Jember ini melayani berbagai tujuan, mulai dari angkutan pariwisata KSPN dalam provinsi ke Banyuwangi, Malang, Surabaya, dan juga rute-rute lain, juga melayani antar kota antar provinsi seperti ke Denpasar, Jogja, Solo, hingga ke ibu kota Jakarta. Dengan diambil alihnya pengelolaan semua terminal tipe A di Indonesia oleh Kementerian Perhubungan Pusat, penataan terminal seperti ini diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk naik bus. Juga di sisi lain, operator bus saat ini senantiasa terus berbenah menghadirkan layanan dan armada terbaiknya. Kayaknya aku udah lama deh nggak main ke Jember, terutama di terminal ini. Aku bener-bener kaget ketika masuk sini, terminalnya udah semegah ini. Ini masih di bagian luar loh, habis ini kita akan masuk ke dalam ya. Kita lihat. Ini bagian dalam terminal Jember. Keren ya. Tapi masih banyak space yang kosong. Di situ ada bus Sinar Jaya, terus ada Digitrans, Sugeng Rahayu, Handoyo. Nah, aku kan naik Eka. Eka di mana ya tempatnya ya? Ada Pandawa, Medali Mas, Damri, Akas dan lain sebagainya. Dari sini. Nah, berapa? Nomor A2 apa ya? Yang depan sendiri ya? Oke. Jember ke Jogja. Nggih. Griamangli, bukan? Andriawan nggih. Griamangli ya? Andriawan nggih. Kita langsung ke bis nggih. Nggih, enggak apa. Matur nuwun. Di sini ternyata juga ada ruangan ber-AC teman-teman untuk nunggu. Dingin banget. Terminal Jember cuy, sekarang jadi cakep gini. Nggak perlu gerah-gerah, nggak perlu panas-panasan buat nunggu bus. Sekarang udah nyaman banget kayak gini. Ini bus-bus yang tujuan ke Banyuwangi semua nih, sebelah kanan ini. Nah, bus kita ada di sebelah sana tuh. Kita ke sana yuk. Tutup dulu. Bus yang akan aku naik itu parkir di sebelahnya bus Akas, teman-teman.
Nah, ini dia unit dan layanan terbaru dari bus Eka yang ditugaskan untuk babat alas di jalur barunya, yaitu Prime Class di rute Jember Tasikmalaya dengan lintasan Probolinggo, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Kebumen, Cilacap dan berakhir di Tasikmalaya. Menggunakan bodi Jetbus 5 SHD terbaru garapan dari karoseri Adiputro Malang dengan sasis Hino RM 280 yang telah dilengkapi dengan suspensi udara. Prime Class ini boleh dibilang untuk saat ini adalah armada dengan layanan kelas tertinggi di bus Eka ya. Selain direct tol panjang, jumlah tempat duduk juga dikurangi serta ada penambahan leg rest. Kalau dilihat-lihat sih ini speknya udah kayak bus akap jalan ke Jakarta ya. Ini aku barusan masuk dan wah, ini kayaknya nggak kayak Eka yang aku kenal deh. Ini benar-benar spek untuk bus malam nih teman-teman, bus akap yang tujuan ke Jakarta gitu loh. Gokil. Nah, jadi bodinya SHD. Jadi kalau misalkan ada paketan motor nih, lihat nih, wah bisa masuk blung tanpa harus dipretelin. Karena dia pakai sasis Hino RM kan, yang space frame dan bisa buat bodi tinggi SHD karena tipe suspensinya dia itu di wide. Jadi tapaknya dia lebih lebar sehingga untuk bodi tinggi dia gak bakalan limbung. Gokil sih. Ini menjelang keberangkatan, habis ini berangkat sekitar jam 1 dari terminal Tawang Alun menuju ke Tasikmalaya. Tapi hari ini aku cuman sampai ke Jogja aja teman-teman. Ini adalah perjalanan perdana, jadi setiap hari itu ada 2 keberangkatan, jam 7 pagi dan jam 1 siang dari terminal Tawang Alun Jember ini menuju ke Jogja sampai ke Tasikmalaya yang merupakan jalur barunya PO Eka. Oh, ini banyak dilihat sama teman-teman Bismania sini nih. Foto nanti. Terserah apa backgroundnya Eka. Ayo, monggo, yuk. Untuk mendapatkan tiket bus Eka ini ada beberapa cara. Yang paling familiar sih tinggal naik dan bayar di atas aja ya. Tapi misalkan pas hari-hari rame untuk mendapatkan kepastian tempat duduk, kalian bisa menghubungi agen-agen terdekat yang ada di terminal maupun titik naik tertentu. Atau yang paling simple sih bisa beli secara online di OTA online travel agent maupun websitenya bus Eka. Nah kemarin aku coba beli melalui websitenya Eka yaitu di booking.ekapatas.com. Tentukan kota asal, lalu tujuan, serta masukkan tanggal keberangkatan. Nah, muncul tuh pilihan jam-jam keberangkatan. Lengkap dengan waktu tempuh, tarif, ketersediaan kursi, jenis layanan kelas, hingga spesifikasi busnya pun ada tertulis di sini. Nggak sampai di situ, driver yang bertugas pada hari itu pun ada datanya. Wah, kalau ini mah kelewat lengkap. Pilih titik boarding dan drop, lalu tentukan jumlah penumpang, serta masukkan data diri kalian. Pastikan nomor yang diinput sesuai dengan nomor WA aktif ya. Pilih bangku tersedia dan bayar menggunakan berbagai metode. Kemarin sih aku nyoba pakai kris dan berhasil. Tiket otomatis akan dikirimkan melalui WhatsApp. Langsung macet. Aku di 1A ini, tapi ada penumpang. Neng kene saya sementara. Ini kita persiapan berangkat jam 13.01 dari terminal Tawang Alun. Ini Pak drivernya lagi di foto nih. Woi. Nah ini barusan di-scan sama bapaknya nih. Oke, atas nama Andriawan. Siap. Jadi tiket yang ada dari WA itu tadi dikasihkan ke bapak kondekturnya, nanti akan di-scan teman-teman. Asli. Ini rasanya kayak naik bus tujuan ke Jakarta loh. Aneh masa Eka pakai kayak gini nih. The next level banget layanannya nih. Nah kalau kesana tuh ke arah Banyuwangi, sedangkan kita ke arah sana, arah Lumajang sampai ke arah Surabaya. A2 kula Pak. Jogja kula Pak. Nggih. J niki. J.
B1 nya Jember Buntin. B1. B1 tuh Pak. Di Bungur ini kan. Bungur. Lagi. Bungur. Kon saya aplikasi saya. Oke, Amit. Matur nuwun. Kita dapat satu air mineral nih teman-teman. Ya ini standarnya bus Eka semuanya ya, tapi kita nikmati nanti aja. Berbukanya masih lama, kayaknya udah ngawi deh nanti berbukanya. Kita ketemu sama Eka lainnya nih yang keberangkatan buat besok. Pokoknya agen-agennya turun di sini teman-teman buat ngawal keberangkatan untuk besok hari 2. Jadi ketika awal prime class itu diperkenalkan, keluar dari karoseri di Putra kemarin tuh tak pikir Eka akan buka rute Jakartaan. Misalkan dari Surabaya Jakarta gitu kan udah sewajarnya dengan spek kayak gini. Tapi Eka enggak teman-teman. Di luar dugaan Eka ternyata malah buka rute Jember menuju ke Tasikmalaya via Jogja. Tadi tuh aku sempat tanya-tanya sama krunya kan. Jadi untuk yang prime class ini emang dibedakan layanannya. Kita nggak bisa dalam tanda kutip ngawe-ngawe di pinggir jalan gitu. Harus dari terminal ataupun dari agen, dan pembeliannya pun juga lebih diarahkan ke online gitu. Bus malam, bus akap yang tujuan ke Jakarta, tapi rutenya dari Jember menuju ke Tasikmalaya. Untuk tarif tertinggi 375, tapi aku cuman sampai ke Jogja aja tarifnya Rp250.000. Perjalanan kurang lebih sekitar 500-an kilometer ditempuh dalam waktu 9 jam kalau kita lihat estimasinya di website. Jadi estimasi kita akan nyampe di Jogja nanti sekitar jam 10 malam. Ini kita lagi berhenti di agennya bus Eka yang ada di Tanggul, di Jalan Panglima Sudirman. Wah, dari tadi kita barengan sama bus-bus ke arah Jakarta yuk. Kayaknya sayang banget tuh kalau Eka gak sampai ke Jakarta. Tadi kita udah ketemu Rosalia, Gunung Harta, terus Akas Aurora, Lorena. Di jam segini emang jam-jam berangkatnya ke arah Jakarta sih. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana Hi-Excursion yang jumbo ini teman-teman, gede dan dikasih leg rest. Total dari depan sampai ke belakang itu ada 30 seat, ada armrestnya di sini, dan kita coba lihat di bagian sini ya, depannya. Nah untuk bagian depan standar sih, ya standarnya bus akap pada umumnya. Dinaikin leg restnya pas, ya kaki kita nyentuh di sini. Tapi kalau ingin lebih longgar lagi, kalian bisa milih di baris 2 ke belakang. Kita coba di barisan kedua. Nah ini bener-bener longgar nih. Ini leg rest tak naikin, di nomor 2 ini longgar banget. Kursinya ini yang Hi-Excursion yang cekung, jadi rasanya kita kayak didekep gitu loh. Enak banget, mantap. Di sini juga ada port untuk ngecas, Type C dan USB biasa. Penomorannya udah kayak di bioskop teman-teman, jadi lebih enak aja dilihat. Di lover AC juga udah ada Type C dan yang USB biasa. Untuk penomorannya di sini ada tulisannya nih, A3 jendela, A4 lorong. Nah, di sini juga udah disediain selimut nih, model-model kayak gini, udah kayak bus akap ke arah Jakartaan ya. Lihat nih, selimutnya kayak gini. Nanti dibagiin mungkin ketika pas penumpang udah mulai banyak, atau mungkin kalau udah menjelang maghrib, ketika kan suhunya turun. Tapi sekarang kita ada di mana nih? Oh, alun-alun Tanggul teman-teman. Di bagian belakang juga tersedia toilet. Toiletnya ini toilet standar dari Jetbus 5 ya. Nggak bisa dibuat buang air besar, hanya untuk buang air kecil aja, dan hanya bisa digunakan ketika bus jalan. Kalau bus pas parkir atau pas isi solar jangan digunakan, nanti bakal jadi masalah.
Kayaknya kita barusan ketahan jalur kereta deh. Ada kereta lewat. Ini masih di daerah Tanggul, belum masuk di Lumajang. Ketemu Rosalia tuh. Saya tak zoom ya. Kalau dilihat jam segini dia baru nyampe kayaknya nih. Oh iya bener, Palembang nih. Bukan tim Jawa tapi tim Sumatera. Untuk rutenya dia ini dari Probolinggo langsung tol sampai ke Surabaya. Misalkan nggak ada penumpang, langsung jos menuju ke rumah makan. Rumah makannya pun beda. Dia di rumah makan di dalam rest area teman-teman. Jadi nggak perlu keluar, sehingga mempersingkat waktu. Aku dikirimi temanku, kirim sultan gitu kan. Ternyata tolnya bus ini tuh kayak Prambanan, bayangin. Nggak cuma sampai ke Kartosuro atau Solo, tapi Prambanan. Pikir-pikir Prambanan udah buka belum? Malah belum tahu loh. Tapi ada wacana emang pas arus mudik ini dibuka teman-teman, malah sampai ke Kalasan sana untuk tol ke Jogjanya. Rute ke Jogja itu semakin cepat berkat adanya tol, dan Eka langsung gercep ambil peluang itu. Dan aku baru nggak kalau drivernya itu 2, 1 kernet. Jadi kayak bis-bis malam pada umumnya. Padahal kemarin aku lihat di pemesanan loh, drivernya itu 2. Tapi nggak, baru sekarang nggaknya. Untuk masalah keamanan, tenang. Di bus Eka ini udah disediain CCTV teman-teman. Di atas ini untuk memantau kondisi di dalam bus ini. Jadi dengan adanya CCTV itu menambah rasa aman pada penumpang. Kan kita nggak tahu ya, bus itu isinya banyak orang dengan berbagai tujuan dan maksud. Adapun misalkan ada kesempatan pun juga disikat. Makanya dengan ada CCTV, orang yang mau melakukan tindakan kejahatan atau kriminal itu akan mikir 2 kali karena merasa diawasi. Untuk hiburan di sini udah disediain 2 TV yang posisinya naik banget, jadi nggak mengganggu pandangan ke depan. TV ini nyambung dengan head unit yang ada di depan sana. Itu kayaknya dari YouTube deh, langsung Android gitu teman-teman, dan dipisahkan oleh sekat gini. Nah sekarang kita udah masuk di Lumajang. Sejam berarti dari Jember ke Lumajang dengan jalannya santai gini. Sekarang kita berada di daerah Jatiroto. Jatiroto tuh di sini tuh terkenal sama pabrik gula yang gede ya. Salah satu pabrik gula besar yang ada di Jawa Timur adanya di Jatiroto ini. Ntar kita akan lihat di sebelah sana itu banyak banget lahan tebunya pabrik gula Jatiroto. Ini apa gimana Ki? Oh, lagi ngetem. Yang punya wilayah lagi ngetem cuy. Dan juga lagi macet. Kenapa nih? Oh lampu merah. Nah dia berangkat, kita berani. Anak baru, gak boleh aneh-aneh. Ini di halte Jatiroto. Jatiroto. Nah, di sebelah sini tuh adalah lahannya pabrik gula Jatiroto. Biasanya tuh seringnya dulu tuh ada lori yang nyebrang dari sini ke sini buat balikin tebunya ke lahan. Tapi infonya sekarang tuh lorinya pabrik gula Jatiroto udah off deh. Ini salah satunya relnya nih. Loh, udah dicabut relnya.
Oke, kita sekarang ada di pertigaan Lumajang. Kalau ke sana ke kota, kita ambil ke kanan. Nah, ke kanan tuh ke arah terminal, ke arah Kelakah. Agennya di sini teman-teman. Agen di depan DPRD Kabupaten Lumajang. Ini kayaknya jadi agen sejuta umat deh. Lihat nih. Damri, Sinar, Pandawa, Gunung, Akas, Lorena, Medali, Handoyo, ALS, semua ada di sini. Nah, ini lagi foto-foto dulu pengenalan di agen. Di belakangnya itu ada Akas Aurora yang lagi parkir. Itu kayaknya yang seat 21 deh, Avante Grand Captain. Yang kayak presiden kelasnya 27 Trans dulu. Jam segini yo, siang banget ya. Untuk terminalnya dia ada di sini teman-teman. Lihat. Nah, biasanya kayaknya nggak masuk deh. Aku selama naik bis ke lewat sini tuh kayaknya nggak pernah masuk terminal ini deh. Kita langsung lurus ke sana. Penumpang udah pada naik kan, terakhir naiknya dari Lumajang langsung dibagiin selimut. Ini selimutnya lumayan tebal teman-teman, lihat ya, walaupun bukan bed cover tapi ini lumayan sih untuk penghalau dinginnya AC apalagi nanti malam. Sekarang jam 15.01, kita udah meninggalkan Lumajang dan masuk di Probolinggo teman-teman. Habis ini kayaknya akan masuk tol deh habis ini. Ini kita lagi berhenti di Agen Leces Probolinggo Timur ya. Sebelah sana udah gerbang tol. Jadi bus ini tuh hanya menaikkan penumpang di agen dan terminal. Misalkan ada yang ngawe-ngawe di pinggir jalan, untuk yang prem class ini dia nggak mau teman-teman. Jadi ini emang benar-benar di sistem kayak bus akap yang bus malam. Jam 3:04 berangkat menuju ke arah Surabaya. Langsung kita menuju ke gerbang tol Probolinggo Timur atau di Leces teman-teman. Ini kalau ada tol langsung dimasuki pokoknya. Layanan satset. Sekarang kita udah masuk di tol Trans Jawa yang bagian timur, tapi bukan paling timur ya. Ini kita masih di tol Pasuruan Probolinggo. Yang ke timur lagi itu ada yang Probolinggo, Banyuwangi, dan aku kemarin baca-baca progresnya tuh saat ini kan sampai di Gending doang, paling ujungnya. Cuman pas lebaran ini dibuka secara fungsional sampai ke Paiton. Jadi dari Gending itu masih 23 km lagi mendekati arah ke Banyuwangi nih. Jadi misalkan abis ini kesambung ke Banyuwangi, Merak Banyuwangi bakal kesambung tol, otomatis bus-bus akan lebih menggeliat lagi untuk ekspansinya. Mantep. Dua RF. Oh, yang tadi berangkat di depan kita yang tujuan ke Serang, startnya dari Jember.
kecepatan ke sini sekitar 100 km per jam ya. Tapi di real masih 95-an, tapi kalau udah di speedo situ udah sekitar 105. Jadi emang ada perbedaan speedometer antara real dengan yang di situ. Apalagi Hino kan, Hino pasti biasa dilebihin 5 sampai 10 km per jam biasanya. Tuh 95. Tapi yang aku salut, ini tuh anteng teman-teman. Biasanya kan Hino RM dikasih bodi tinggi yang atau yang EK yang keluaran kemarin tuh kan agak limbung ya. Ini anteng banget loh. Selepas dari gerbang tol Kejapanan, hujan deras banget dan aku tidur. Dan bangun-bangun, ini bus sudah parkir di terminal Bungurasi. Ini sekarang jam menunjukkan pukul 16.54. Udah mulai hujan. Kita sekarang udah sampai di terminal Bungurasi. Cuacanya lagi kayak gini teman-teman. Ini kalau misalkan nggak mendung, kita bisa lihat dari atas, suasana terminal Bungurasi dari atas emang padat banget. Ini bus Menggala tujuan ke Singaraja dengan sasis Yutong berangkat dari terminal Bungurasi. Jam segini emang jam ke arah Jakarta dan ke arah Surabaya dan ke arah Denpasar ya. Cuman ini doang nih yang tujuannya ke Jogja sampai ke Tasikmalaya teman-teman. Kita berangkat dari Bungurasi dengan kondisi gelap kayak gini teman-teman. Harusnya sih masih terang ya. Ini kayaknya mendungnya gelap banget. Kayaknya mau badai deh ini. Monggo istirahat. Oke. Monggo istirahat semuanya. 15 menit nggih. Waktunya istirahat 15 menit. Monggo. Semuanya istirahat. Ini kita udah sampai di rest area kilometer 575. Aku tadi itu lepas dari Bungurasi itu ketiduran, bener-bener ketiduran karena hujan terus macetnya macet parah dan sekarang loh jam segini baru nyampe. Harusnya sih setengah jam yang lalu udah nyampe ya. Sekarang kita langsung aja servis makan. Jadi untuk prime class ini dia servisnya itu di Duta Rest Area kilometer 575. Enaknya di sini tuh nggak perlu keluar tol, jadi bisa menghemat waktu. Dan cuma 15 menit, jadi cepat banget nih makannya nih. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke Duta Resto. Aku tadi tuh malah belum makan loh teman-teman, belum buka, jadi ketiduran bangun-bangun jam segini. Wah, bener-bener enak banget busnya, spek arah Jakartaan. Kita dapat kupon servis makan nih teman-teman. Amit mbak, rawon gih?
Aku mau ngambil ini teman-teman. Nah, panas. Jalanan maraton kan, berangkat subuh dari Blitar, semalam tidurnya cuma sejam, terus Jember. Sebetulnya tadi itu udah agak gak enak badan sih, cuman tak paksain karena excited pengen nyobain Eka yang kelas ini teman-teman. Terus akhirnya tumbang di Surabaya, tiduran bangun-bangun udah ada di Ngawi. Tapi insya Allah dengan teh hangat ini udah teratasi, aman. Rasanya kita nggak afdal kalau mau makan duta nggak makan rawonnya nih. Ini sambil berbuka puasa. Buka puasa jam 8 cuy. Ini laparnya udah maksimal nih. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai servis makan. Perut udah keisi lagi ya, walaupun untuk porsinya standar ya, nggak terlalu banyak. Tapi untuk masalah kualitas top sih. Siapa sih yang nggak setuju kalau rawon di sini tuh emang kualitasnya juara? Ya di sini tuh yang servis makan nggak cuman Eka doang, tapi Indoren yang dari Malang juga dia servisnya tuh di sini. Karena dia juga perhitungan waktu untuk Malang Jakarta yang cepet servis makannya di sini. Dan untuk masalah kualitas juga bisa terjaga. Udah persiapan mau balik lagi karena jamnya udah hitungannya telat nih karena macet tadi di mana keluar dari Bugurasi tuh wah parah banget. Hujan, pulang kantor, ini hari apa? Hari Jumat. Ini pantes di Surabaya sana semrawut banget. Ini aku tak beli kopi dulu aja wes, biar gak ngantuk. Ini aku beli kopi dan ketika aku pas antri kan dibuatin, ini penumpangnya udah pada naik semua. Sampun. Amin. Alhamdulillah. Buka plus. Lowe tenan. Alhamdulillah. 20.33 kita berangkat dari 575. Kita exit di daerah Solo nih teman-teman, di exit Tol Ngemplak. Ada penumpang yang turun di Solo ataupun naik di Solo. Nanti jemput penumpang langsung balik lagi ke tol dan turunnya nanti di Klaten. Ini adalah suasana di malam hari. Jet Bus 5 emang gak ada obat, elegan banget. Tapi yang paling aku excited tuh ini loh, Eka pakai legres. Masih aneh rasanya. Biasanya kan gak ada legres kan, ini ada legresnya gitu. Bener-bener layanan ini tuh the next levelnya Eka teman-teman. Sekarang kita ada di ruas tol Solo Jogja teman-teman. Untuk saat ini tolnya masih exit Klaten ya, karena untuk yang ke Prambanan belum dibuka. Tapi infonya Lebaran ini Prambanan sama Kalasan dibuka secara fungsional untuk membantu arus lalu lintas di masa puncak arus mudik dan arus balik di Lebaran ini. Nah ini sekarang kita lagi ngelewatin interchange-nya Kartosuro, exit Kartosuro di gerbang tol Banyudono di sebelah sana. Dan dari tadi kecepatannya tuh konstan sekitar 105 kalau di speedometer. Kalau di real itu sekitar 100 atau 95 standar sih. Dan unitnya anteng nih, nggak limbung, mantep. Jam 22.08
Kita sekarang udah keluar di Klaten. Cepat banget nih. Berarti mungkin sekitar 1 jam lagi kita akan masuk di Jogja. 2308. Sekarang kita ngelewatin Adi Sucipto, bandaranya Jogja yang lama, jam 22.52. Oke, habis ini kita mau persiapan turun di Janti aja. Soalnya aku mau ngejar kereta jam setengah 12 dari Tugu. Alhamdulillah. Betul nopo-nopo, matur nuwun. Sampai jumpa, Bang nggih. Amin, monggo. Punten telat. Mas, suwun Mas. Sih ya. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Janti. Bus langsung melanjutkan perjalanan sampai ke Giwangan, terus sampai nanti tujuan akhirnya di Tasik. Mungkin dia akan nyampe di Tasik itu setelah subuh deh, atau malah iya sih setelah subuh harusnya, udah terang mungkin. Habis ini aku mau lanjut ke stasiun Tugu Jogja. Nah, untuk titik paling enak turunnya tuh di sini. Kalau ke Giwangan, ke Jawen, yang paling enak tuh di sini, dan rata-rata adalah tempat turun favorit bagi orang yang naik bus tujuan ke Jogja, tengah kota Jogja terutama, langsung menuju ke pusat kota sana. Saat ini aku udah ada di stasiun Tugu Jogja untuk nunggu keberangkatan kereta. Harusnya sih aku turun di Giwangan ya, tapi karena busnya itu terlambat karena ada macet di Surabaya tadi, ya jadinya aku terpaksa turun di Janti. Tapi gak masalah sih. Overall busnya nyaman dan ini merupakan layanan yang sebetulnya bikin aku terkejut. Eka yang biasanya pakai kursi patas, sekarang pakai legres, dan udah mulai mengarah ke layanan bus malam yang kayak rute Surabaya Jakarta, Malang Jakarta gitu. Pakai bus malam gitu teman-teman, bukan bus patas lagi. Tadi juga udah nggak bisa ngambil penumpang di pinggir jalan, terus udah sistemnya agen, udah pakai online. Wah, ini jangan-jangan abis ini nih ya, tapi nggak tahu juga. Jelas sekarang Eka udah melayani rute Jember Tasik lewat Jogja. Banyak banget penumpang di jalur itu, dan dengan layanan seperti itu semoga aja diterima oleh masyarakat. Oke, cukup sekian dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.